Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raihan Altausudiro dengan NIM 21104111095 dari Prodi Ilmu Komunikasi kelas C. Dan pada video kali ini saya akan membuat sebuah diary atau vlog tentang kehidupan saya yang dibatasi dan bukan dibatasi. Saya harus berpuasa dari mengonsumsi konten audiovisual selama 5 hari. Terdengar sangat sulit, jujur untuk saya. Dan mari kita lakukan. Ya, jadi saya baru ingat hari ini ternyata ada jadwal kuliah. Karena rumah saya lumayan jauh dari UPN, sekarang jam 10, nanti kuliahnya jam 1 ya. Jadi saya harus jalan sekarang, ngejar Transjakarta karena takut macet Jakarta. Udah siap? Langsung kita cabut. Kita sama Gar, lu kan langsung, Gar, seharusnya kan? Seharusnya lu langsung. Lu mau nungguin kita sholat? Aku kira lu habis sholat mau kemana gitu biar gue tungguin. Ya, halo semuanya, baru pulang. jujur capek sekali ya, karena juga kuliahnya kan kuliah siang jadi sampai sore. Dan karena yang tadi saya bilang, rumah saya ada di Bekasi dan ke UPN lumayan jauh, jadi perjalanan naik busway, jalan lewat JPO dan segala macam itu lumayan melelahkan ya. Saya cuma sempat memvideokan di dalam Transjakartanya karena ketika melintasi JPO saya takut dengan untuk mengeluarkan handphone ya, takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi saya cuma bisa cerita sekarang. Jujur capek sekali. Tapi dengan hari pertama ini, dengan tidak ada kesibukan sama sekali, dengan banyaknya kesibukan, saya jadi tidak kepikiran untuk buka Instagram, TikTok dan lain-lain. Semoga saja 4 hari ke depan lancar. Semoga semuanya nggak ada yang gagal, tapi kalau gagal nanti saya jelasin di akhir kenapa. Mudah-mudahan sih nggak gagal ya. Oke. Kayaknya saya mau lanjut mandi ya, karena udah buluk sekali. Ya udah. Mungkin see you in day 2. Kita bertemu lagi. Halo semuanya, ini adalah day 2. Saya baru bangun tidur. Sekarang masih pagi ya. Jadi hari ini juga online. Saya nggak kemana-mana. Ini tantangan baru nih buat saya. Karena kemarin kan emang abis bangun tidur, makan, mandi, siap-siap kuliah, langsung jalan ketemu teman-teman. Jadi ngobrol. Nggak sama sekali nggak kepikiran buat konsumsi ya, konten audiovisual. Saya nggak tahu hari ini mau ngapain, jadi ikutin aja terus. Ya, jadi saya sudah mandi, walaupun terlihat seperti belum mandi ya, karena rambut saya. Kelasnya online, setengah jam lagi mulai, dan saya memutuskan untuk membaca buku karena saya sudah uninstall semua Instagram, TikTok. Oke, jadi baru selesai kelas. Jam berapa sekarang? 14.50 ya. Kelas Bahasa Indonesia sudah kelar. Sudah selesai maksud saya. Dan mari kita lanjutkan kegiatan ini. Saya kayaknya mau nugas sih. Soalnya banyak ya tugasnya, daripada kita harus beristirahat terus, daripada kita harus pusing mikirin gimana caranya mengalihkan pikiran dari media sosial, mendingan kita kerjain tugas. Karena tugas itu adalah salah satu yang bisa mendistraksi saya dari mengonsumsi hiburan-hiburan dari audiovisual. Setelah baca buku tadi ya, seru sekali bukunya. Nanti mungkin di malam hari saya akan melanjutkan dan saya akan menceritakan seperti apa keseruan dari buku tersebut. Halo. Ini juga jadi ini saya punya kucing ya, namanya Piko. Dia lagi tatap-tatapan sama kucing yang ada di luar.
Dia teman saya nih, selama 5 hari saya kayaknya bakal banyak berinteraksi nih sama Piko ya. Ya, karena bosen ya di rumah. Bosan sekali. Gak tahu mau ngapain, ini masih lanjutan yang tadi, belum malam ya, jelas belum malam, masih terang. Saya memutuskan untuk ke warung. Kayaknya berinteraksi dengan manusia lain itu jadi salah satu obat juga ya. Buat mengobati kangen dengan media sosial. Mari kita jalan-jalan ke warung. Sudah beli jajanan. Saya beli roti sari roti dong. Ini lumayan panas ya. Enggak sih sebenarnya. Ya, kita lanjut di rumah. Sudah sampai rumah, kita makan roti susu dong. Mari kita coba. Enak sekali. Biasanya ya, ketika lagi mengonsumsi makanan bahkan, saya biasa tuh sambil menonton video YouTube, video yang juga isinya adalah makan begitu. Cuma kali ini saya harus berfokus ya pada makanan ini sendiri. Jadi yang saya rasakan dari kemarin juga ketika makan tuh jadi jadi lebih menikmati makanannya daripada biasanya, karena tidak sambil multitasking begitu. Baiklah, mungkin sampai jumpa di next scene. Halo semuanya, ini adalah lanjutan hari Selasa malam ya. Setelah banyak tugas tadi, banyak kegiatan lumayan, tugas dan baca buku ya. Sekarang saya sudah mandi, udah siap buat tidur. Cuman saya mau ngobrol-ngobrol nih tentang hari ini. Di hari kedua tanpa media sosial dan audio visual, ini sangat sulit untuk saya. Jujur saya kaget efeknya akan sebesar ini di hari kedua. Bahkan di hari pertama tidak begitu terasa ya, karena saya juga berkegiatan dengan teman-teman ke kampus, ada kegiatan begitu. Cuman di hari Selasa ini terasa agak beda ya. Untuk saya, seorang yang tidak pernah detox sosmed selama bertahun-tahun ya, saya main sosmed udah lumayan lama. Saya tidak pernah detox sosmed karena menurut saya media sosial tuh adalah salah satu yang berguna banget untuk saya mendapatkan sebuah informasi. Mungkin beberapa dari kalian yang menonton ini pernah ya melakukan detox sosmed karena ingin merasa kayak lebih fresh begitu. Itu tidak salah, tapi menurut saya tidak pernah melakukan itu, dan ketika saya melakukan ini saya merasa baru aja gitu. Ini sesuatu yang baru, apalagi audio visual ya. Audio visual kan Netflix, YouTube semuanya kan nggak boleh, berarti saya hanya berfokus pada kegiatan sehari-hari, produktif, dan juga membaca. Menurut saya membaca adalah salah satu hal yang produktif, apalagi dengan adanya buku yang tadi saya bilang. Dan ini hari kedua. Semoga saya masih bisa tahan di hari-hari selanjutnya, karena bukunya juga sebenarnya belum habis. Sebentar saya ambil bukunya. Ini buku pertama, Filosofi Teras, yang saya tadi baca seharian full. Ini buku yang sangat menarik ya. Sebelum masuk ke buku ini, saya mau bilang kalau saya tertarik sekali sebenarnya dengan project ini, karena kan yang dibahas di sini adalah bagaimana kita bisa menjawab pertanyaan apakah manusia mengendalikan media atau sebaliknya, apakah media yang mengendalikan manusia. Saya cukup merasa denial bahwa saya merasa bahwa media sama sekali tidak bisa mengendalikan manusia. Cuma di hari kedua ini saya merasa sangat otak saya, mungkin saya tidak mengaksesnya, tapi pikiran saya bertanya-tanya tentang apa yang terjadi di luar sana. Padahal saya juga masih bisa mengakses, saya masih bisa bertemu orang, saya masih bisa mengobrol, cuman saya merasa terkungkung di dalam sebuah ruangan yang saya tidak tahu apa-apa gitu, merasa ada di dalam gua. Dan ini adalah salah satu ini adalah salah satu buku yang
mengendalikan saya dan mengajarkan saya tentang pengendalian diri. Ini filosofi teras, filsafatnya adalah stoicism. Mungkin beberapa dari kalian juga udah pernah lihat. Stoicism mengajarkan tentang pengendalian diri dan banyak dari stoik akhirnya bisa lebih tenang dalam melakukan apapun itu, karena inti dari buku ini yang saya baca walaupun belum habis adalah kita hanya bisa mengendalikan apa yang kita bisa kendalikan. Sisanya itu bukan urusan kita. Intinya itu, jika kita bisa berpegang teguh pada pemikiran seperti itu, bahkan kita bisa mengendalikan ekspektasi kita sendiri. Jadi kenapa di buku ini juga dijelaskan kenapa kita sering kecewa, karena ekspektasi kita yang berlebihan begitu, dan itu yang penyebab utama dari kekecewaan adalah ekspektasi. Ini buku yang sangat baik untuk kalian yang ingin baca. Saya sangat merekomendasikan ini teman saya ya, selain Pico dan dan buku, ada satu lagi buku novel, cuman saya lebih tertarik untuk membahas ini. Mungkin abis ini saya akan baca buku ini lagi sampai tidur, dan see you hari Rabu ya. Besok juga hari Rabu saya tidak saya tidak ada kuliah offline. Saya berkegiatan lagi hari Kamis untuk mengerjakan fotografi. Doakan saya kuat berada di dalam rumah, walaupun ini sebenarnya hal yang seharusnya biasa-biasa aja ya dilakukan. Jadi see you hari Rabu pagi. Halo semuanya, hari ini adalah hari Rabu pagi dan baru bangun tidur. Hari ini ada kuliah seperti biasa, siang hari. Kayaknya sih nggak ada perbedaan signifikan sama hari-hari kemarin. Besok hari Kamis saya akan melaksanakan tugas fotografi, lalu hari Jumatnya ke kampus. Nanti di siang hari mungkin ya kita kuliah. Seperti biasa, awali harimu dengan kelas. Ya, buat yang bingung kenapa nyalain lampu, karena cahaya dari luar itu nggak masuk ke kamar saya ya. Bisa dilihat hari apa ya? Kemarin tuh hari apa? Hari Selasa ya. Hari Selasa waktu saya ngevlog di sofa, cahayanya tuh cuman sampai sofa, jadi nggak masuk kamar. Kalau saya matiin gelap banget dan di sofa nggak ada meja. Jadi ya udah, kita kelas dulu. Ya, jadi hari ini adalah hari Kamis. Saya ingin mengerjakan tugas fotografi di rumah teman saya yang berada di Kemanggisan ya. Jadi saya sudah siap, kita berangkat, let's go naik Transjakarta dong seharusnya. Saya bareng teman saya ntar di Transjakarta, tapi nggak tahu jadi atau enggak, kita langsung pergi aja. Halo, jadi kita sudah sampai, saya sudah sampai di rumah teman saya. Saya lagi ngerjain tugas fotografi bersama teman-teman saya ya. Nggak kenal. Ini cukup menghibur saya ya, karena tanpa konten audiovisual saya tetap bisa bersenang-senang dengan produktif. Waduh, produktif bro, asli. Baru selesai guys, baru selesai tugas fotografi. Sekarang lagi perjalanan pulang. Baru pulang. Kamu kemana? Ragunan. Saya ke Bekasi. Mantap. Ya, sekarang hari Jumat. Saya mau kelas offline di UPN, kelas fotografi. Sepertinya kan dikerjakan di lab fotografi ya, bakal seru banget. Seperti biasa naik Transjakarta lagi. Tapi kali ini saya sendiri. Kelasnya jam 3:30. Sekarang jam 1 siang. Karena takut jalanan macet ya dari Bekasi, jadi langsung jalan aja. Halo semuanya. Halo. Ini Zaki Agil. Halo Rifa. Halo Audrey.
Jadi kita lagi kelas fotografi di UPN offline. Cak. Kalau pakai kucing main pun lo, Cak. Keren, Cak. Mantap. Ini kucing kayak Ya, halo semuanya. Saya baru pulang hari Jumat malam. Ini adalah hari terakhir buat saya, tapi saya sangat kecewa. Kenapa? Karena mungkin kalian sudah menebaknya ya. Saya gagal dalam eksperimen ini. Karena ketika pulang tadi, setelah kelas offline di UPN, saya kan naik Transjakarta, lalu saya sangat bosan dengan semua, maksudnya dalam perjalanan saya sangat bosan, saya sangat kepo dengan apa yang terjadi di media sosial. Lalu ketika saya membuka WhatsApp dan juga Line, saya menemukan sebuah berita yang menarik sekali untuk saya baca. Ketika saya baca, lalu lama-lama saya terpincut ke sebuah link Instagram, lalu sebuah link postingan di Instagram, dan di situ saya menemukan saya akhirnya terjun ke dunia Instagram lagi. Lalu akhirnya saya memutuskan ya sudah, saya lama-lama jadi scrolling Instagram. Oke, jadi ini di hari kelima saya sambil memberikan kesimpulan ya. Seberapa sulit, di pertanyaan PowerPoint ada pertanyaan, seberapa sulit untuk menahan tidak mengakses media sosial? Jawabannya adalah sangat sulit buat saya, karena ini adalah hal yang baru buat saya, karena saya tidak pernah melakukan hal ini sebelumnya selama bertahun-tahun. Lalu apa efeknya? Sebenarnya banyak efek baik. Saya jadi lebih eksploratif dalam melakukan kegiatan, jadi banyak baca buku, lebih banyak berinteraksi dengan orang di rumah, lebih banyak memutuskan untuk merenung dan berpikir. Dan juga dengan bacaan-bacaan buku yang sangat bermanfaat tadi, saya bisa lebih belajar banyak daripada kegiatan biasanya. Untuk aktivitas seperti makan dan lain-lain, berinteraksi dengan orang lain jelas berbeda ya. Karena itu juga merupakan habit saya. Kalau makan dulu suka sambil nonton TV dan segala macam. Sekarang saya kemarin saya nggak nonton TV sama sekali. Itu jadi lebih enak sih, karena saya jadi lebih fokus dan menikmati makanan saya gitu. Lalu interaksinya juga jadi lebih intens, lebih membahas tentang kepribadian ya, lebih komunikasi antar pribadinya lebih berasa daripada biasanya, karena biasanya cuma ngomongin berita-berita yang ada di luar sana. Untuk akses berita, saya sama sekali tidak mengakses berita, karena seperti yang saya takutkan dan yang terjadi adalah ketika saya mengakses berita, saya lama-lama terpincut untuk mengakses media sosial lagi. Dan ternyata benar, saya gagal di hari terakhir. Mungkin saya akan ngelakuin eksperimen ini di next kesempatan ya, karena ini merupakan hal yang seru, hal yang baru buat saya, dan saya penasaran untuk memenuhi challenge ini sampai akhir. Oke? Mohon maaf jika banyak salah kata dalam vlog ini. Mohon maaf jika kameranya masih shaky. Akhir kata, saya Raihan Altasudiro. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama proses puasa media sosial ini juga saya belajar hal yang menarik sekali buat saya, yaitu yang pertama adalah produktivitas itu sangat-sangat menghibur ternyata. Pada awalnya mengonsumsi media sosial adalah hal yang seru. Memang benar seru, tapi ternyata dengan adanya eksperimen ini, saya belajar bahwa memproduksi sebuah konten, ya kayak kemarin saya ngerjain fotografi, lalu seperti ini, ngevlog seperti ini juga seru ya. Karena bisa lebih melatih kemampuan dalam diri, dan juga tanpa media sosial mungkin saya bisa lebih fokus untuk gimana caranya menyibukkan diri, dan ternyata dalam 5 hari ini saya jauh lebih produktif, tugas lebih cepat selesainya daripada biasanya karena tidak teralihkan. Walaupun sayang di akhir terjadi kegagalan ya, tapi saya belajar banyak bahwa jika ingin produktif, yang akan saya lakukan adalah mengendalikan diri saya untuk tidak terkendali oleh media. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika banyak salah kata di vlog ini. Mohon maaf jika banyak
shaky kameranya dan juga lightingnya mungkin kurang baik. Terima kasih banyak yang telah menonton. Akhir kata, saya Rahel Tausediro dari Ilmu Komunikasi Kelas C dengan NIM 21104111095 pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.